7 juta orang lebih turun kemarin. Ada yang kekurangan air? Ada yang kekurangan makan? Nggak ada, semua terjamin, saudara. Luar biasa, saudara. Kemudian pulang ada yang kekurangan bis. Sampai akhirnya pemerintah nyerah, nyediain 300 bis buat pulang, saudara. Alhamdulillah. 300 bis orang Tamburan suruh sewa, mabur gitu, saudara. Subhanallah. Jadi sekali lagi saya tanya, jujur, jawab dengan hati nurani kita. Itu semua anugerah siapa? Jawab yang kompak, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala nabi! Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah saya jabarkan itu semua, saudara, yang penting kita evaluasi saat ini adalah jangan sampai banyaknya kita turun kemarin itu menjadi penyebab sombongnya kita. Nggak boleh sombong, nggak boleh takabur, nggak boleh ujub. Jadi kita tetap harus bersyukur. Allah janji, faqala ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Jadi kita harus bersyukur agar nikmat ini nanti ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa yang harus kita lakukan setelah aksi 212? Saudara, yang pertama, kita harus kawal kasus Ahok dengan ketat. Tidak boleh kita lalai. Hari ini kita dapat berita, sedang kita konfirmasikan, bahwa salah satu jaksa penuntut umum yang akan menjadi wakil kita untuk menuntut Ahok, itu adalah seorang Nasrani. Nah, ini sedang kita konfirmasikan. Dan kita mau lihat juga track recordnya. Kita mau periksa juga semua komentar-komentar dan pernyataannya selama ini. Nah, kalau dia termasuk yang miring menjadi pendukung daripada Ahok, maka nggak boleh dia didudukkan mewakili kita untuk menuntut Ahok, saudara. Nah, ini sedang kita pelajari. Nanti kalau datanya sudah lengkap, akan kita datangi lagi ke Kejaksaan Agung. Karena kita minta jaksanya yang senior, jaksanya yang punya ghirah, yang punya rasa keagamaan, yang tahu mana itu penistaan dan mana itu bukan penistaan. Nah, itu yang pertama. Jadi ini harus kita kawal. Nah, yang kedua, masih masuk dalam soal mengawal kasus Ahok. Kalau melihat jadwal, paling cepat 1 minggu, paling lambat 2 minggu, semestinya Ahok sudah harus disidang. Nah, nanti kita akan datang ke Kejaksaan Agung. Apakah ini sudah dilimpahkan ke pengadilan? Kita juga akan datang ke pengadilan. Kita akan minta penetapan jadwal sidangnya. Nah, kalau sudah, maka kita akan umumkan ke masyarakat supaya setiap sidang kita datang. Jangan kita lepas begitu saja. Setuju? Setuju? Nah, itu yang harus kita lakukan setelah 212. Kawal terus kasus ini. Yang ketiga, sesuai dengan usulan Majelis Ulama Indonesia, di mana ulama di Majelis Ulama Indonesia sudah menyampaikan langsung ke Bapak Presiden. Hari Kamis kemarin, Ketua MUI itu dipanggil oleh Presiden, diajak bicara 4 mata, dan sudah menyampaikannya secara langsung. Nah, yang disampaikan adalah, kalau tidak mau ada aksi bela Islam 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, maka pemerintah harus membuka pintu dialog. Nah, waktu MUI sampaikan itu, kami dari GNPF menyatakan siap. Kapan saja 24 jam pemerintah ingin berdialog dengan kita, kita siap untuk hadir dalam dialog.
Karena kita tidak pernah anti dialog dan kita tidak pernah takut untuk berdialog. Artinya silakan presiden dengan jajarannya untuk hadir dalam dialog. Kami akan membawa tokoh-tokoh nasional, tokoh agama, tokoh nasionalis, tokoh kebangsaan yang kapabel dan berkompeten di dalam persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Kita siap untuk berdialog. Artinya kami akan sampaikan kepada pemerintah secara terbuka apa yang menjadi problem bagi bangsa ini. Nah, setelah kita sampaikan, silakan pemerintah untuk menjawabnya. Kalau pemerintah mampu menjawabnya dengan baik, argumentatif, logis, masuk di akal, tidak melanggar konstitusi, maka sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau memang kami yang salah persepsi selama ini, kami yang salah sangka kepada pemerintah, kami siap untuk minta maaf dan ikut dengan pemerintah. Tapi kalau pemerintah, setelah kita sampaikan problem-problem tadi, ternyata tidak mampu menjawab, atau jawabannya ternyata melanggar konstitusi, membahayakan negara, maka pemerintah harus siap untuk diluruskan. Kita bantu, ayo kita perbaiki kesalahan-kesalahan putusan tersebut, dan mari kita bangun negeri ini. Nah, saudara, tapi kalau pemerintah nggak mau dialog, saudara, atau mau diperbaiki, nggak mau juga, saudara, maka jangan salahkan umat Islam. Kalau masih ada aksi bela Islam, 4, 5, 6, 7, 1000, 2000, dan seterusnya. Umat Islam nggak pernah capek untuk berjuang, betul? Betul? Kita nggak akan pernah capek sampai kita masuk surga. Setuju? Takbir. Takbir. Karena Nabi yang mengatakan lan yasba'al mu'min min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Jadi seorang mukmin itu tidak akan pernah kenyang dengan kebaikan sampai penghabisannya adalah surga, saudara. Nah, jadi kalau pemerintah tanya, ini aksi bela Islam berhentinya kapan? Ntar kalau udah masuk surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang nanya lagi, Habib, ini gimana aksi bela Islam 1, 2, 3, ntar ada 4, 5, 6, 7. Nah, saya bilang, kalau orang Betawi punya filosofi. Kalau anak salah, kasih nasihat sekali nggak ngerti, kasih yang kedua. Nggak ngerti, kasih yang ketiga. Masih dilanggar, ya tempeleng. Paham nggak? Orang Betawi begitu. Saya nggak tahu orang di luar Jakarta. Di Solo bagaimana di Solo? Sama. Sama. Main bom aja ente. Jadi cuma 3 kali aja peringatan. Di Sulawesi peringatan berapa? 3 kali. Di Solo 3 kali. Di Kalimantan Selatan 3 kali. Di Aceh, oh berarti sama. Berarti udah ijma itu. Berarti kalau aksi bela Islam 1 nggak mempan, 2 nggak mempan, 3 nggak mempan. Nggak boleh ada aksi bela Islam keempat. Yang ada revolusi. Takbir. Takbir. Setuju? Setuju? Takbir. Siap masuk surga. Takbir. Jadi kita lihat, saudara. Jadi jangan coba-coba. Kalau sudah ditegur aksi bela Islam 1, 2, 3. Tahu-tahu pengadilan membebaskan Ahok. Makassar langsung teriak revolusi. Ayo saya mau tanya, kira-kira kalau terjadi begitu terima atau tidak? Siap turun lagi. Siap revolusi. Jadi nanti turunnya jangan lagi di Istana, jangan lagi di Istiqlal, jangan lagi di Monas, jangan lagi di HE, langsung kita rame-rame ke DPR MPR, saudara. Kita dudukin, kita nginap di DPR MPR, setuju gak? DPR MPR rumah siapa? Rumah siapa? Berarti rakyat boleh gak tidur sana? Boleh gak tinggal sana? Jadi kalau rakyat tidur di DPR MPR, saudara, makar bukan? Makar bukan? Rumah siapa? Rumah siapa? Kalau istana, rumah presiden. Kalau kita tidurin, makar. Nah, tapi kalau DPR, rumah siapa?
Rumah siapa? Berarti boleh gak datang ke DPR? Boleh duduk di DPR? Jangan kata duduk rebah aja boleh. Ini polisi bingung banget. Kalau ada yang ingin menduduki DPR berarti makar. Jangan kata duduk, gua tidur aja boleh. Masa duduk di DPR dibilang makar, saudara? Saya tanya, DPR rumah siapa? Yang semangat jawab semua, DPR rumah siapa? Boleh rakyat datang? Boleh rakyat duduk? Boleh rakyat tidur? Boleh rakyat nginep? Boleh rakyat tinggal di sana? Takbir! Sallu ala Nabi. Makanya dari sekarang nih, saya nasihatkan kepada anak-anak muda, jaga kesehatan. Setuju? Setuju? Ente mau jihad jangan ngerokok melulu. Mau jihad ngerokok nggak berhenti-berhenti. Begitu diajak jalan kaki. Gimana? Mau kuat gak? Mau kuat? Mau sehat? Mau jihad? Jangan ngerokok. Duit rokok tabung buat nginep di DPR nanti. Setuju? Saya mau tanya, yang ngerokok sehari berapa duit? 10.000, 20.000 sebulan, 600.000 3 bulan, 1,8 juta. Cukup gak buat nginep seminggu di DPR? Betul? Jadi mulai hari kita berhenti ngerokok. Duit rokoknya kita kumpulin 3 bulan, 1,8 juta nginep seminggu DPR MPR. Setuju? Setuju? Bukan. Saudara, kalau Anda berhenti ngerokok, duit punya, nanti datang, nggak ada yang bisa menuduh Anda dibayarin. Betul? Betul? Jadi kalau nanti wartawan tanya, ini Bapak datang kemarin dari mana? Duit rokok gue tabung. Setuju? Takbir! Takbir! Mudah-mudahan habis berhenti rokok 3 bulan, terus berhenti. Amin. 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 Kayaknya yang amin yang gak ngerokok. Saya pengen yang ngerokok, yang aminnya kencang. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Insya Allah. Allah kasih kita kemenangan. Amin. Nah baik saudara. Waktu kita masih sangat banyak. Kita akan minta sambutan dari beberapa tokoh kita. Di sini ada Wakil Ketua GNPF, yaitu Kiai Haji Misbahul Anam. Ada Sekretaris GNPF, yaitu Kiai Haji Muhammad Al-Khattad. Dan juga ada yang lainnya. Kita minta nanti sambutan dari mereka semua. Tapi sebelumnya, insya Allah nanti saya juga ingin umumkan hari ini adalah hari wafatnya ibunda kami tercinta 4 tahun yang lalu, yaitu almarhumah Syarifah Sidah binti Alwi bin Muhammad bin Zain Al-Attas. Saya mohon nanti doanya dari semua untuk kami punya ibunda tercinta dan juga untuk ibu-ibu kita semua, untuk ayah-ayah kita semua. Nanti kita bacakan doa, saudara, kita tahlilkan sebentar. Mudah-mudahan Allah gabulkan doa kita. Insya Allah itu nanti ada di ujung acara. Nah sekarang kita minta silakan kepada Kiai Haji Misbahul Anam terlebih dahulu untuk bisa menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan nanti kalau tidak ada halangan, Ustadz Bakhtiar Nasir juga mau datang. Sudah hadir belum? Belum sampai. Nah kita sambil tunggu. Silakan Kiai Haji Misbahul Anam, sambutan singkat untuk evaluasi ini. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada segenap para habaib, para alimul ulama, para asatid tokoh masyarakat, para sepuh, wabil khusus Imam Besar Front Pembela Islam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, dan segenap pengurus GNPF MUI, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, apa yang telah kita rencanakan khususnya di aksi bela Islam yang ketiga, tanggal 2 Desember kemarin berjalan dengan mulus, dengan sukses, sebagaimana evaluasi tadi yang telah disampaikan oleh Ketua Dewan Penasehat GNPF, Pembina, Dewan Pembina GNPF. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada beberapa hal yang saya tentu cukup kagum, cukup bersyukur dengan suksesnya ini. Di samping apa yang telah disampaikan oleh Habib Rizik, ini satu hal persoalan adalah pembagian konsumsi. Beberapa pos di pembagian konsumsi, khususnya dari pos Mujahidah, saya dapat laporan langsung, dia mengatakan konsumsi yang disediakan itu dibagikan gak habis-habis. Jadi perhitungannya mestinya sudah habis. Tapi kok masih lagi, siapa yang ngirim ini? Allah Subhanahu wa taala kirim bantuan dari sudut konsumsi. Ini sungguh merupakan suatu kegembiraan kita. Allah berikan tanda kemenangan yang orang lain pun mampu melihat. Kemudian yang menarik lagi, saudara, itu persoalan hujan. Ternyata memang hujan itu berbeda dalam satu lokasi. Di depan panggung ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Besar Front Pembela Islam, ini agak deres. Tapi di bagian belakang, apalagi di bagian ibu-ibu, dia hanya rintik aja. Jadi ini betul-betul mukjizat Al-Quran Allah turunkan sebagai pembuktian kebenarannya. Oleh karenanya, satu hal yang menarik, saya berpikir sampai tadi pagi, mohon maaf, saya nggak terlalu full, nggak terlalu menguras tenaga pikiran untuk kegiatan dari aksi 1, 2, 3. Berbeda dengan Habib Rizik. Tapi fisiknya Habib Rizik, itu mungkin 10 kali lipat fisik saya. Takbir. Shollu ala Nabi. Ini dokter soleh yang dokter saja, itu ngelihat Habib Rizik bingung. Saya sempat nanya juga sama dokter soleh, dok, ini Habib Rizik dikasih vitaminnya apa? Saya minta dibantu juga vitaminnya. Rupanya vitaminnya Habib Rizik langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Saudara, mohon maaf, ini saya masih bicara, itu semalam, awal saya memang tidak akan hadir di Pasar Rebo. Berat. Ini ada memang kewajiban yang keliling 44 kali ini. Saya bilang, aduh berat ini. Saya baca WA dari Habib Rizik, wajib hadir. Begitu. Ini udah, kan Ana sudah bilang, Ana udah berbaiat. Apa yang Habib Rizik wajibin, Ana jalanin. Walhasil Ana jalan. Saya punya praduga, yang praduga ini ternyata juga tidak benar. Jangan-jangan Habib Rizik karena capek, lelah, besok pengajian bulanan digantiin ini. Ternyata ngomongnya juga lebih kenceng daripada saya, saudara. Alhamdulillahirabbil. Ini saya menyampaikan sebuah analisa apa yang saya lihat, apa yang saya dengar sebagai satu tanda tahadus binikmah. Yang menarik, ketika acara itu bubar, selesai, saya ngelihat Habib Rizik udah mau turun tangga. Saya biar minimal bareng atau di depan saya, nggak mungkin saya ikut
ke tangga. Karena saya agak jauhan. Udah padat, gak bisa. Akhirnya ada laskar bilang, lompat aja. Maksudnya saya lompat, gak lewat tangga. Begitu saya lompat, ini turun. Begitu saya udah turun, lihat Habib Rizik naik lagi. Loh kok Habib Rizik? Oh ternyata ada Jokowi. Ya betul, memang itu tidak terduga, saudara. Saya yang diutus oleh Habib Rizik bersama Kiai Muhammad Zaitun untuk menghadap Ketua MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, tentang khutbah yang besok pagi akan dilaksanakan. Saya nego supaya beliau itu betul-betul hadir. Ada yang menarik di dalam pembicaraan. Awal ketika Ustadz Zaitun menyampaikan pesan dari keputusan kami di GNPF untuk tetap beliau menjadi khotib, beliau menjawab dengan santai mengatakan tidak bisa. Saya tidak bisa hadir.